Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia Nursa Fitri dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Jakarta, dan yang saya hormati Dr. Otim Satibi Hidayat selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum. Jadi di sini kita akan belajar bersama mengenai kurikulum 1975. Topik yang akan kita bahas pada kali ini adalah yang pertama, pengertian dan ciri kurikulum 1975. Yang kedua, ada tujuan dari kurikulum 1975. Dan yang ketiga, ada prinsip kurikulum 1975. Dan yang terakhir, yaitu implementasi kurikulum 1975. Apa sih yang dimaksud dari kurikulum 1975? Kurikulum 1975 adalah kurikulum yang diterapkan pada zaman Orde Baru, di mana kurikulum 1975 adalah sebagai penyempurna dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1973. Kurikulum tahun 1975 memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menganut pendekatan yang berorientasi pada tujuan. Setiap guru harus mengetahui dengan jelas tujuan yang harus dicapai oleh setiap murid dalam menyusun rencana kegiatan belajar mengajar dan membimbing murid untuk melaksanakan rencana tersebut. Yang kedua, menganut pendekatan yang integratif. Dalam arti, setiap pelajaran dan bidang pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang tercapainya tujuan yang lebih akhir. Pendidikan moral Pancasila dalam kurikulum 1975 bukan hanya dibebankan kepada bidang pelajaran pendidikan moral Pancasila di dalam pencapaiannya, melainkan juga kepada bidang pelajaran IPS dan pendidikan agama. Dan yang keempat, kurikulum 1975 menekankan pada efisiensi dan efektivitas penggunaan dana, daya, dan waktu yang tersedia. Selanjutnya, apa tujuan dari kurikulum 1975? Tujuan pemberlakuan kurikulum ini adalah institusional. Kurikulum 1975 disetting agar siswa mampu mengembangkan pikiran dan memecahkan problem belajar dalam kehidupan. Siswa dipersiapkan agar dapat melanjutkan pendidikan selanjutnya atau mereka dapat bekerja setelah lulus sekolah. Kurikulum ini adalah berorientasi pada tujuan dan menganut pendekatan integratif. Artinya, setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif. Kurikulum 1975 juga menekankan efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip kurikulum 1975. Yang pertama, prinsip berorientasi pada tujuan. Kurikulum 1975 berorientasi pada tujuannya, yaitu mengingat pentingnya fungsi dan peranan sekolah dalam pembinaan para siswa dan mengingat terbatasnya waktu dan belajar di sekolah. Di balik itu, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan bertambahnya banyaknya bahan pelajaran, di mana diperlukan penyusunan pengalaman kegiatan, bahan, dan jam pelajaran yang betul-betul fungsional dan efektif. Dalam hal ini, peranan tujuan menjadi sangat penting. Prinsip yang kedua adalah prinsip relevansi. Suatu sistem pendidikan akan bermakna apabila kurikulum yang dipergunakan relevan dengan kebutuhan dan tuntutan lapangan kerja. Pendidikan di sekolah dasar, SD atau SMA dalam rangka mempersiapkan para siswa yang tidak mungkin melanjutkan studinya ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka dilengkapi dengan pendidikan keterampilan yang relevan dengan tuntutan kerja di masyarakat. Selanjutnya, prinsip yang ketiga adalah prinsip efisiensi dan efektivitas. Kurikulum 1975 menekankan kepada efisiensi dan efektivitas penggunaan dana, daya, dan waktu. Waktu yang tersedia bagi para siswa di sekolah juga terbatas, hanya sekitar 6 jam. Waktu yang sedikit itu harus dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dalam setiap minggu,
harus disediakan waktu 36 sampai 40 jam. Sedangkan hari Sabtu disediakan untuk kegiatan rekreasi. Karena itu, kurikulum ini menuntut pembagian jam pelajaran untuk satu kali pertemuan sebanyak 2 atau 3 jam, di mana siswa dituntut untuk bekerja keras dalam waktu tersebut, di samping memanfaatkan waktu di luar sekolah dengan kegiatan-kegiatan yang bermakna. Yang keempat, prinsip fleksibilitas program. Pelaksanaan suatu program hendaknya didasarkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekosistem dan kemampuan penyediaan fasilitas yang menunjang pelaksanaan program. Bila kedua faktor itu tidak dipertimbangkan, maka hasil belajar yang optimal sulit untuk dapat dicapai. Karena itu, pelaksanaan program pendidikan keterampilan hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitarnya. Suatu sekolah apabila perlu cukup mempelajari hanya 2 atau 3 keterampilan seandainya ekosistem dan fasilitas untuk itu masih belum memungkinkan. Sesuai dengan tujuan institusional, setiap mempersiapkan para siswa untuk berkembang menjadi warga masyarakat, tetapi juga dipersiapkan untuk mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan untuk memasuki masyarakat kerja. Oleh karena itu, pokok bahasan atau sub-pokok bahasan serta ruang lingkup untuk setiap pokok itu hendaknya disusun secara berkesinambungan dan disesuaikan dengan kematangan dan perkembangan siswa, sehingga diharapkan tidak terjadi bahan yang terlalu sukar atau mudah bagi siswa untuk dipelajarinya. Dengan demikian, hasil belajar sesuai dengan tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip pendidikan seumur hidup. Dalam GBHN telah dirumuskan bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup. Pendidikan para siswa tidak cukup hanya di sekolah saja, sekalipun kesempatan belajar yang luas dan penting terdapat di sekolah, melainkan harus dilanjutkan di dalam masyarakat. Dengan kata lain, setelah siswa memperoleh bekal kemampuan untuk bekerja di masyarakat, dia masih tetap harus belajar. Jadi, mereka perlu mempelajari kemampuan belajar sebagai persiapan untuk belajar di masyarakat. Masyarakat yang belajar ini yang perlu kita kembangkan, mengingat perkembangan seseorang masih harus terus berjalan walaupun dia sudah dewasa, dan mengingat masyarakat terus berkembang dan berubah. Sasaran akan tercapai apabila generasi bersikap atau menciptakan tantangan bagi generasi muda untuk belajar. Selanjutnya yaitu implementasi kurikulum 1975. Pelaksanaan ini memiliki penekanan terhadap keefektivitasan proses yang efisien. Waktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran pelaksanaannya terbatas, hanya sekitar 6 jam. Dengan waktu yang sedikit dan materi yang kompleks, akan sulit sekali tenaga pendidik memaksimalkannya tanpa fasilitas yang baik. Maka dalam setiap minggu harus disediakan waktu 36 jam. Waktu ini lebih sedikit dibandingkan kebijakan lama yaitu 40 jam. Berdasarkan tujuan kurikulum 1975, salah satunya adalah keterampilan, diimplementasikan pada hari Sabtu dengan waktu 2-3 jam dalam kegiatan rekreasi. Namun, waktu tersebut dibagi lagi dengan pelajaran wajib di kelas. Berdasarkan Depdikbud 1976, berikut ini adalah struktur kurikulum 1975 di sekolah dasar dengan program pengajaran yang disusun secara integral. Kekurangan kurikulum 1968 pada pendidikan kewarganegaraan diperkuat kembali dengan prinsip kurikulum 1975 dengan dasar falsafah negara Pancasila. Pada kurikulum 1968, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan berganti nama pada kurikulum 1975 dengan pendidikan moral Pancasila. Karena kekurangan dan permasalahan kurikulum 1968 yang dinilai kurang mendalami ideologi bangsa pada pendidikan kewarganegaraan, maka kurikulum 1975 dengan diganti menjadi pendidikan moral Pancasila sebagai prinsip Pancasila sebagai dasar falsafah negara dengan mewujudkan moral bangsa yang Pancasilais.
Terima kasih teman-teman yang sudah mau belajar bersama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.